Selamat malam Pak, selamat malam Ibu, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama lengkap saya Yuvensia Iju. Saya dari jurusan Sosiologi kelas A semester 7. Pada kesempatan malam hari ini saya akan menjelaskan mengenai buku yang ke-15 mata kuliah Sosiologi Terapan mengenai sebuah tawaran Faustik area digital. Teknologi komunikasi menanamkan dirinya menjadi lebih dari kebijakan pendidikan, menjadi bagian integral dari e-health, transaksi layanan sosial, dan e-work, klinik kesehatan pedesaan misalnya sedang bereksperimen aplikasi e-health, dan pemerintah serta penyedia swasta mulai menyadari bahwa konektivitas berbasis rumah merupakan persyaratan penting untuk promosi praktik ising. Masyarakat saat ini menanggung layanan universal melalui item berbasis yang muncul pada tagihan telepon bulanan dan lain sebagainya. Dana layanan universal biaya yang dikumpulkan oleh industri dan disebarkan di kebutuhan telekomunikasi dasar dari berbagai rumah tangga dan lembaga publik. Ketika masyarakat disurvei tentang sejumlah mana pemerintah dan industri harus berkontribusi untuk membangun bangsa digital, kebanyakan orang mendukung peran yang diperluas, meskipun tidak sepenuhnya jelas apa manfaatnya. Survei terbaru menunjukkan bahwa 94% orang dewasa mendukung program yang menjadi kekerasan abad ke-21. Sebagian komponen penting dalam pembelajaran yaitu memanfaatkan potensi televisi digital untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Bukan sekadar menyediakan hiburan, adalah sesuatu yang juga dihargai oleh publik, seperti kewajiban meminta penyiar untuk menyiarkan lebih banyak acara anak-anak atau urusan publik acara urusan publik. Tentu saja adalah pernyataan lain untuk mengeksplorasi apa itu publik bersedia membayar layanan prospektif baik secara langsung maupun benar, dan tidak jelas bagaimana prioritas dibandingkan dengan rumah tangga lainnya. Bergantung pada bagaimana pernyataan diajukan, pendidikan seringkali meningkat menjadi yang teratas dalam jajak pendapat, meminta responden untuk menentukan peringkat kekhawatiran utama. Di lain kali, dan dalam formal lain, perhatian terhadap pendidikan dikalahkan oleh kekhawatiran tentang keamanan dalam negeri, kelangsungan ekonomi, dan perawatan kesehatan. Pasti bagaimana pernyataan diajukan, waktu mereka, dan tingkat kepemimpinan di mayoritas mereka memainkan peran penting dalam mempromosikan pendidikan dan teknologi sebagai perhatian prioritas nasional. Mengintegrasikan kebutuhan teknologi ke dalam perhatian abadi untuk keselamatan dan pengembangan ekonomi misalnya adalah kunci untuk mempertahankan agenda bangsa digital. Aman untuk mengatakan itu di kanan keadaan kepemimpinan politik seperti Gedung Putih, Cileton. Kemudian agenda atau peluang digital di awal tahun 2000 mundur secara signifikan. Dolar untuk mengimplementasikan proposal komprehensif untuk membantu menjabati dunia digital, bagi dan menciptakan peluang baru untuk semua orang Amerika. Digital National Agenda menghasilkan dukungan dan komitmen yang signifikan di seluruh politik spektrum dan di sektor publik dan swasta. Argumen ekonomi, mengapa pengambilan keputusan pemerintah dan industri harus mempercepat upaya untuk mencapai literasi digital universal.
atau persuasif. Argumen ini menghantam semua dan kembali melihat apa yang diketahui tentang manfaat ekonomi dari migrasi bangsa dan penghuninya menuju kinerja tinggi dan menggunakan informasi yang cerdas. Fisik mengangkut diri sendiri ke toko retoli yang terjadi di Agra Serbang berkontribusi terhadap polusi udara, kemacetan lalu lintas, permintaan bahan bakar dan fosil. Selama kita memeriksa ulang keuntungan yang diperoleh melalui penggunaan produktif teknologi baru dengan prinsip perbedaan Raoult, memastikan bahwa investasi baru berkontribusi pada kesetaraan sosial, kita dapat mulai menilai secara realistis hasil bersih dari membangun bangsa digital. Kemudian efek positifnya dari penyebaran teknologi informasi berdampak pada sumber sektor kehidupan ekonomi, pendidikan, dan sipil. Mereka menambahkan bahan bakar ke argumen upaya bersama hari ini untuk terus meningkatkan kinerja program akan menghasilkan dividen yang mencolok di tahun-tahun berikutnya. Portret gambar mini tentang bagaimana berbagai industri langkah melalui investasi dalam perubahan teknologi Munis Kastian mengilustrasikan seperti apa sebuah bangsa digital. Di bidang pertanian misalnya, mengolah volatilitas pasar, proposisi beresiko, namun dengan teknologi digital petani North Dakota dan para peternak yang merupakan 38% dari basis ekonomi negara bagian berada bersaing di pasar global, menggunakan manajemen risiko kreatif, strategi melalui jaringan dan akses tepat waktu ke informasi melalui internet. Banyak contoh dari negara berkembang di mana petani menggunakan internet untuk melewati peralatan mahal dan mengambilnya produk langsung ke pasar global. Dengan mengeluarkan tahun dan mengambilnya produk langsung ke pasar global, perawatan kesehatan total pada US 1,2 triliun atau 13% dari produk domestik bruto nasional. Dokter menggunakan teknologi pintar untuk memantau rumah, memungkinkan menggunakan transmisi digital dari statistik vital pasien sehingga mengurangi biaya, memperluas akses dan meningkatkan layanan rawat jalan. Strategi pengurangan lalu lintas baru Finlandia bergantung pada sinyal dari pengemudi telepon seluler untuk mengukur kemacetan dan untuk meningkatkan sesama penumpang. Pertumbuhan antara tahun 1996 dan pada tahun 2000-an disebabkan oleh teknologi informasi sektor teknologi. Menurut satu akun 32 meningkatkan perubahan drastis, orang mungkin bertanya-tanya mengapa negara tidak memperdalam investasinya dalam program berkinerja tinggi, mempercepat laju inovasi, menyegarkan kehidupan ekonomi dan sosial. Dengan industri dalam transformasi atau membutuhkan transformasi, lambang kekerasan yang tinggi diperlukan untuk menavigasi dan berhasil dalam dunia dengan lebih sedikit penjaga gerbang. Orang yang berdagang saham atau membeli kebutuhan rumah, literasi keuangan dan teknis yang lebih tajam, terutama jika mereka memotong perantara dalam transaksi untuk menghemat uang. Informasi dan teknologi masih telah memungkinkan domestik ini.
Nah, yang paling terakhir yaitu segalanya mulai dari telematik, penggunaan telekomunikasi hingga penyediaan informasi dan layanan medis hingga diinformasikan media koleksi dan distribusi data seperti rekam medis berbasis komputer. Demikian hasil dari penjelasan saya ucapkan terima kasih.